Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman STA Bina Madani. Kali ini coba saya membawakan materi pengantar matematika, ekonomi, dan bisnis baik. Pengertian matematika berasal dari kata matema dalam bahasa Yunani yang diartikan sebagai sains, ilmu pengetahuan atau belajar juga matematik yang suka belajar. Matematika sangat sudah didefinisikan. Pada umumnya orang hanya akrab dengan aritmatika atau ilmu hitung. Aritmatika atau itu didefinisikan sebagai ilmu tentang berbagai bilangan yang bisa diperoleh dari bilangan bulat 0, 1, minus, 1, 2, dan seterusnya melalui beberapa operasi dasar, tambah, kurang, kali, dan bagi. Matematika ekonomi pada dasarnya adalah suatu analisa ekonomi yang menggunakan simbol dan memanfaatkan teori matematika dalam perurusan dan memecahkan masalah. Matematika ekonomi dapat diterapkan di berbagai ilmu seperti mikro, makro, metode kuantitatif, keuangan, serta ilmu lain yang membutuhkan alat analisis dalam penyelesaiannya. Penerapan matematika ekonomi dan bisnis akan memberikan manfaat besar dalam penyelesaian masalah ekonomi baik untuk mikro dan makro. Matematika ekonomi akan membantu menunjang pertumbuhan perekonomian suatu negara melalui pemecahan masalah ekonomi dan bisnis melalui model matematika, terutama penerapan dan penggunaan fungsi linearnya. Fungsi matematika ekonomi dan bisnis satu, ada fungsi matematika ekonomi memberikan pemahaman tentang matematika sebagai bantu menganalisa model ekonomi. Dua, fungsi matematika ekonomi sebagai rencana bisnis sebagai pembangunan untuk skala menengah dan skala kecil. Dan fungsi matematika ekonomi mengelola dan menilai rencana bisnis dan tepat. Dan fungsi matematika ekonomi menyusun analisis serta dengan mendalam dan perhitungannya. Penggunaannya yaitu matematika ekonomi memberikan pengetahuan wawasan kemampuan untuk menerapkan teori dan konsep matematika ekonomi. Dengan penggunaan fungsi matematika ekonomi dapat menggunakan pemahaman fungsi. Dengan penggunaan fungsi matematika ekonomi menggunakan untuk menghitung indikator dan prediksi ekonomi. Tujuannya yaitu menjadikan dan mengambil bentuk fungsi permintaan, menghitung misalnya pajak, menulis dan menggambar grafik fungsi, menghitung misalnya subsidi, menuliskan dan menggambar grafik, dan menghitung misalnya utilitas. Peranan matematika itu hubungan antara berbagai faktor ekonomi. Dua, perubahan faktor dan faktor terkuantitatif, definisi dan asumsi, menanyakan kesimpulan lebih sistematik, memperlihatkan secara gamblang berdasarkan ilmu analisis ekonomi. Unsur-unsur fungsi ekonomi adalah fungsi aljabar dan fungsi non aljabar. Fungsi non aljabar itu eksponen, fungsi logaritma, trigonometri, fungsi hiperbolik. Fungsi aljabar adalah fungsi polinom, fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi kubik, fungsi pangkat, dan fungsi aljabar irasional. Matematika ekonomi pertidaksamaan itu misalnya kalau A kurang dari B dan B kurang dari C maka A kurang dari J. Contohnya kalau A lebih besar B dan B lebih besar O maka AP lebih besar daripada PP dan seterusnya. Pangkat adalah 7, pangkat 5 itu adalah 7 kali 7 kali 7 kali 7 sebanyak 5 kali. Kaidah pemangkatan bilangan 0 berpangkat 0 adalah 1. X pangkat 0 sama dengan 1, dan pangkat 1 adalah bilangan itu sendiri. X pangkat 1 sama dengan X. 0 berpangkat bilangan adalah 0, 48 sama dengan 0, dan seterusnya. Akar adalah bentuk lain dari untuk menyatakan bilangan berpangkat. Jika bilangan sama misalnya X jika berulang setelah tentu sebanyak maka A maka tertulis X pangkat A, di mana X disebut basis dan A disebut pangkat. Jadi X pangkat A sama dengan M, maka A dapat juga disebut sebagai akar pangkat A, dan M ditulis dalam bentuk akar menjadi X sama dengan A akar M. Kaidah penjumlahan atau pengurangan bilangan terakar yaitu bilangan terakar hanya dapat ditambahkan jika akarnya pangkatan dan radikalnya sama. Kalau tidak berarti tidak bisa. Logaritma adalah merupakan kebalikan dari pemangkatan atau pengakaran yang dapat digunakan untuk menyederhanakan operasi pengalihan, pembagian, pencarian pangkat, dan mencarikan akar. Contoh n log m. Jadi 5 pangkat 2 sama dengan 25. Pangkat 2 adalah logaritma dari 25. 5 log 25 sama dengan 2. Penerapan banjar dan rate sebuah perusahaan penting menghasilkan 3.000 buah penting pada bulan pertama produksinya dengan menambahkan tenaga kerja meningkatkan produktivitas perusahaan mampu menambah produksinya sebesar 500 setiap bulan. Jika perkembangannya produksinya konstan, berapa buah penting yang dihasilkan pada bulan kelima, berapa buah yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut.
ini diketahui dengan deret ya. Jadi Sn A plus N minus B kali B di N per 2 A plus Sn dan N bagi 2 A plus N minus B kali B dan seterusnya. Nanti bisa dicek di slide. Beberapa yang lain bisa dicek di rumusnya, Banjar dan deret. Bunga majemuk adalah selain dikenakan pada pohon pinjam juga dikenakan pada bunga yang biasa juga pula Banjar ukur dan deret. Bunga tahun adalah P kali I bunga dan pokoknya satu tahun adalah P plus P kali I atau P dalam kurung 1 plus I. Bunga tahun yang kedua adalah 1 plus I kali I. Ini biasanya disebut di anuitas. Contoh-contohnya bisa dilihat. Kemudian nilai massa datang dari anuitas. Anuitas adalah serangkaian pembayaran yang dibuat secara periodik dalam jumlah uang yang tetap pada sama, dan anuitas diasumsikan bahwa sebuah pembayaran dibuat pada tahun berbeda dengan bunga majemuk. Dana cadangan atau disebut sinking fund, yaitu dana yang disediakan cadangan untuk membayar dana tertentu di masa yang akan datang. Seharusnya menyisihkan sebagian labanya untuk membayar utang setelah tertentu. Setelah sekian tahun di masa yang akan datang. Rumus cadangan dulu dengan realismus masa datang, yaitu P sama dengan Sn bagi 1 per 1 pangkat 2 minus 1 bagi 1. Dan contoh-contohnya bisa kita lihat. Penerapan berikutnya adalah fungsi permintaan dan penawaran, di mana Qx sama dengan A minus B kali PP. Dengan kurva-kurvanya bisa dilihat di slide. Kemudian fungsi penawarnya adalah hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen dengan variabel lain yang mempengaruhi pada tertentu. 5 variabel utama: harga produk, tingkat teknologi, harga input, harga produk yang diuntungkan, harga produsen pada harga. Fungsi penawarannya ada di slide. Keseimbangan pasar adalah interaksi permintaan Q sama dengan A minus BP, dan sebenarnya ada Q A plus BP. Slide grafiknya bisa dicek di slide. Kemudian kita bisa ngecek BP yang seperti di mana BP adalah fungsi mana penerimaan total TR sama dengan biaya total TC, tidak untung dan tidak rugi atau impas. Fungsi konsumsi dan tabungan pertama kali dikenal oleh ahli ekonomi John Keynes. Berarti bahwa fungsi konsumsi mempunyai beberapa sifat, yaitu posisi mutlak untuk bertahan hidup dan yang berhubungan dengan pendapatan yang dibelanjakan atau disposable income. C sama dengan F kali YB. Ada beberapa rumusnya yang sering dipakai untuk beli konsumsi dan tabungan seperti terlihat di slide. Kemudian contoh-contoh rumus fungsi penawaran dan permintaan saya dilihat di slide. Fungsi kuadrat juga contohnya juga bisa dilihat. Cara menggunakan gambar fungsi kuadrat dengan cara sederhana dengan cara matematis. Kurva yang kita bisa lihat di slide juga cara matematis dengan mengambil ciri penting dari fungsi kuadrat, diantaranya dipotong fungsi sumbu y pada x sama o, maka y sama dengan titiknya dipotongnya adalah a dan kurung o, d. Grafik fungsi yaitu y sama dengan x pangkat 2 minus 5x plus 6. Dipotong sumbu y pada x sama dengan 0, maka y sama dengan, jadi bentuknya adalah a, 0 dan 6. Perilaku konsumen adalah utilitas marginal, dikatakan sebagai ketahuan utilitas kegunaan suatu barang yang berasal dari konsumsi karena menambah konsumsi sebesar 1 unit. Utilitas maksimum adalah konsumsi jumlah barang berkurang pengorbanan jumlah uang. Jika C sama CS pengeluaran untuk mengkonsumsi barang, maka CS sama dengan P kali X kali Q. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur besar kepekaan dan reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Contoh soalnya seperti dilihat di slide.
Kemudian fungsi biaya adalah biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnisnya, biaya tetap, fixed cost, dan biaya variabel. Mana FC sama dengan K, VC dan FQ kali VQ. Ada fungsi penerimaan dana ini. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.